Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya sebelum mendengarkan cerita Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig mendapatkan cerita dari Andi yang berada di kota Bogor. Andi menceritakan cerita kisahnya yang berjudul Tersesat di Alas Roban. Kita langsung aja ke ceritanya. Anggap saja yang cerita di Radio Jurig ini inisial Andi, yang memiliki judul Tersesat di Alas Roban. Selamat mendengarkan. Libur kuliah sudah tiba. Andi dan ketiga temannya memutuskan untuk berlibur ke Jogja. Sebut saja ketiga teman Andi ini Koko, Ubay, dan Yusuf. Pada hari itu kami berkemas pakaian dan mempersiapkan keperluan untuk berangkat menuju ke Jogja besok pagi. Kami berencana naik mobil ayahnya Andi. Mobilnya sih emang tua, keluaran tahun 98-an. Tapi kendaraan itu masih bagus dan masih kuat dibawa ke kota Padang. Singkat cerita, keesokan paginya sekitar pukul 4, Andi mempersiapkan semuanya segala macam. Jam 4.30 Andi pamitan kepada kedua orang tua Andi dan kemudian menuju rumah temannya. Setelah itu sampai rumah temannya, ternyata Koko dan Ubay sudah siap-siap sejak tadi. Andi memanaskan mobil sebelum berangkat dan pukul 5 subuh Andi mulai berangkat. Selama di perjalanan, Andi ditemani lagu almarhum Bang Bunyamin karena liriknya yang lucu sehingga melunturkan rasa ngantuk. Ngomong-ngomong, Alas Roban lumayan ngeri ya Andi, timpal temannya yang duduk di depan samping Andi yang sedang mengemudi. Ya dengar-dengar sih lewat selatan aja, kata Andi kepada temannya. Lalu Andi memutuskan untuk ngopi dulu di warung terdekat. Tak lama terdengar suara azan maghrib. Andi bersama ketiga temannya sholat. Setelah sholat maghrib, Andi mulai bergegas untuk siap-siap melewati Alas Roban. Karena Andi belum tahu jalan, akhirnya Andi menunggu kendaraan lain aja biar berbarengan, kata Andi. Karena memang kalau lewat Alas Roban itu sangat ngeri jalannya. Andi pun menunggu mobil lain yang ingin melewati jalan Alas Roban. Tak lama kami menunggu, ada beberapa mobil yang lewat, dan Andi pun akhirnya mengikutinya dari belakang. Hujan yang cukup deras menemani kami selama perjalanan. Selang beberapa menit, jalan mulai berkelok-kelok dan banyak turunan yang curam. Pandangannya hanya beberapa meter karena tertutup kabut dan hujan.
Andi berjalan beriringan dengan mobil yang lain. Buset, ini hutan, serem banget. Semoga deh mobil tua ini kuat, enggak mogok, ujar Andi kepada teman-temannya. Kalau mogok kenapa, Andi? Lu takut ya? Ketika lagi asik berbincang-bincang Andi bersama temannya, mendadak Andi mengerem mobil. Kit. Tiba-tiba di tengah jalan ada pertigaan, dan Andi pun tertinggal dari iringan mobil yang lainnya yang tadi diikuti oleh Andi. Lah, kok ada pertigaan sih? Kata Andi keheranan. Tadi mobil yang lain pada kemana ya, Andi? Saut Koko, temannya Andi. Terus kita jalan kemana nih? Tanya Andi. Mobil yang kita ikutin tadi ke arah mana ya? Disi, lu pada bercanda, kata Andi kepada temannya. Ya udah Andi, kita belok ke kanan aja, kata teman Andi. Akhirnya ketiga teman Andi sepakat belok ke kanan. Saat di perjalanan, tiba-tiba musik yang Andi dengarkan bersama teman-temannya mendadak mati, dan menyusul lampu mobil Andi pun padam. Kok lampunya kok mati? Kata Andi keheranan. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba mati. Ya udah kita jalan pelan-pelan aja, kata Andi. Stop, teriak Ubay yang duduk di belakang. Cit. Lagi-lagi Andi mengerem mendadak karena teriakan Ubay. Ada apa sih, Bay? Kata Andi sambil kaget. Lihat, jalan depan coba buntu atau apa? Tanya Ubay. Ya udah, gue sama Ubay ngecek dulu. Akhirnya Andi pun turun dari mobil. Andi dan Ubay turun dari mobil untuk memeriksa, dan ternyata bila tadi Andi tidak mengerem, maka habislah Andi dan ketiga temannya. Ternyata di depan itu jurang yang sangat curam. Bay, untung lu tadi teriak, kata Andi kepada si Ubay. Ya udah, slow aja, Andi. Kita mundur balik ke pertigaan tadi dan lebih hati-hati lagi, kata Ubay kepada Andi. Oh oke, jawab Andi. Di tengah perjalanan, tip dan lampu mobil Andi tiba-tiba menyala kembali. Dan dari kejauhan tampak sebuah rumah dengan lampu kuning 5 watt yang berkelap-kelip. Andi pun berencana mampir untuk mencoba menanyakan jalan keluar dari sini arahnya kemana. Andi bilang pada Ubay, Bay coba tanyain ke pemilik rumah itu, kita arah kemana, kata Andi. Ubay dan Andi kemudian turun bergegas menuju rumah tersebut. Terlihat dari kejauhan seorang anak kecil keluar dari rumah tersebut. Lalu Ubay dan Andi menghampirinya. Tak lama mereka pun kembali ke mobil. Apa katanya? Ditanya Ubay kepada Andi. Anak itu cuma diam. Pas gue tanyain jalan keluar dari sini, dia cuman ngelihatin gue, kata Andi. Dalam rumahnya juga kosong, nggak ada barang-barang, yang ada cuma lampu 5 watt. Saut Ubay kepada Koko, temannya yang menunggu di mobil.
Terus bapak-bapak yang lagi nyapu di rumah tadi, gue tanya diem aja, Bay. Timpal Andi kepada Ubay. Ya kayak nggak punya sopan santun, saut Ubay kepada Andi. Udahlah, kita berdoa saja. Saat Andi ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mobil Andi tidak bisa distarter. Kemudian Andi mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama, bapak dan anak yang di rumah tadi berjalan melayang ke arah mobil Andi. Koko yang ketakutan pun berteriak-teriak. Akhirnya Andi membaca ayat suci Al-Quran pun lebih keras lagi. Ayat suci Al-Quran itu terus dilantunkan oleh Andi, dan tak lama rumah itu menghilang menjadi hutan belantara. Dan sosok bapak dan anak kecil tersebut lenyap. Andi mencoba starter lagi dan ternyata bisa nyala lagi. Mobilnya langsung tancap gas dan kemudian Andi sampai di pertigaan tadi. Andi pun bilang lagi, "Kita lewat mana?" tanya Andi kepada teman-temannya. "Sudah lewat mana saja sambil baca doa," jawab teman-temannya. Akhirnya Andi pun tancap gas lagi. Pas menuju masuk ke alas roban, tak lama Andi pun melihat keramaian mobil. Akhirnya Andi pun berkonsentrasi penuh supaya tidak tersesat seperti tadi. Pukul 00.30 kami semua keluar dari alas roban, dan Andi bersama ketiga temannya memutuskan untuk beristirahat di warung kopi. "Pengalaman tergila baru kali ini," kata Andi. "Allahu Akbar, Allah masih melindungi kita semua," kata Andi. "Kenapa, Dik? Gangguan ya di alas roban?" kata ibu warung tukang kopi. "Ya Bu, sangat mengerikan menurut Andi," jawabnya. "Ya bukan kalian saja yang beristirahat di warung ibu dengan raut wajah ketakutan, tapi banyak pengendara yang lain yang senasib seperti kalian. Banyak berdoa bila lewat situ, jangan berpaling pandangan, fokus lihat ke jalan," ujar ibu warung kopi tersebut kepada Andi. "Ya Bu, saya kira cuma kami aja berempat," ujar Andi. "Enggak, Dik, pengendara lain juga sering mengalaminya seperti itu," kata ibu warung sambil ngomong. "Ayo kopinya diminum." "Nggih, supaya ketakutannya hilang," ujar ibu warungnya. "Ya Bu, terima kasih," jawab Andi dan teman-temannya. Ya, itulah pengalaman Andi dan teman-teman Andi pada saat libur kuliah tahun 2010 lalu lewat jalan alas roban. Sangat mengerikan. Ternyata sampai tersesat di alas roban. Andi dan ketiga temannya hampir masuk jurang. Itulah kisah tersesat di alas roban yang diceritakan inisial Andi. Semoga bisa menghibur teman Radio Jurig semuanya. Dan sebelum meninggalkan Radio Jurig, alangkah lebih baiknya Radio Jurig di-subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Agar Radio Jurig bisa memberikan cerita-cerita horor misteri yang lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.